Partai hidup mati memang akan diperlihatkan oleh para penggawa timnas Indonesia ketika bertandang ke Australia. Meski ini adalah laga yang dibilang berat untuk Indonesia karena track record yang buruk ketika bertemu Australia, namun banyak pengamat yang mengatakan bahwa kondisi timnas Indonesia yang saat ini berbeda. Ya, seperti yang kita tahu, Australia memang memiliki track record yang luar biasa jika mengatakan dalam sejarah ke Piala Dunia. Mereka menjadi bagian salah satu raksasa Asia yang terus konsisten untuk menjadi wakil dari Asia dalam 5 kali perhelatan Piala Dunia digelar. Setelah sukses di 2006, Australia mampu menjaga konsistensi dengan lolos ke 3 edisi Piala Dunia berikutnya. Mereka tampil di Afrika Selatan 2010, Brazil 2014, dan Rusia di 2018. Era ini menunjukkan bahwa sepak bola Australia telah berkembang menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia. Meskipun selalu lolos, Australia belum mampu mengulangi kesuksesan menembus babak 16 besar seperti pada tahun 2006. Mereka harus berjuang keras menghadapi tim-tim kuat di fase grup. Persaingan yang ketat membuat Australia kesulitan untuk melangkah lebih jauh. Namun, pengalaman bermain di 3 edisi Piala Dunia secara beruntun memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain muda Australia. Mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang di level tertinggi. Hal ini menjadi investasi penting bagi masa depan sepak bola Australia. Dan ternyata meski Australia saat ini dalam hitung-hitungan, mereka mampu mengalahkan timnas Indonesia jika melihat head-to-head yang ada. Ternyata Australia terlihat kebakaran jenggot dengan melihat performa timnas Indonesia saat ini. Sama dengan tuan rumah China kemarin, ternyata langkah Australia sebagai tuan rumah juga tak sebaik yang kita-kita. Sebab terlihat jelas mereka membedakan bus yang ditumpangi oleh para punggawa Indonesia. Coba kita lihat sejenak perbedaannya. Bus timnas Australia sendiri memang cukup elit dan terlihat sangat nyaman jika dilihat dari luar. Dan pastinya fasilitas di dalamnya juga cukup mumpuni untuk bisa menjadi obat lelah punggawa Aussie. Nampak berbeda jauh dengan bus yang ditumpangi anak asuh Clifford ini. Jika bisa berkomentar kasar, bus yang disediakan oleh panitia pertandingan terlihat sudah terlalu tua. Bahkan di Indonesia, bus yang terpampang seperti itu hanya masuk daftar bus ekonomi saja. Dan kemungkinan apa yang dilakukan oleh timnas Australia ini bertujuan untuk membuat kebugaran pemain menurun karena tak nyaman ketika dalam perjalanan ke lapangan latihan ataupun ketika laga nanti. Jadi secara tidak langsung Aussie ingin menyerang mentalitas serta psikologis pemain terlebih dahulu untuk bisa menghilangkan fokus mereka sejenak. Lantas, kenapa negara sekelas Australia yang memiliki track record bagus di Piala Dunia sampai melakukan hal yang sedikit kotor untuk bisa menjegal Indonesia di kandang mereka sendiri? Alasan mereka pastinya karena perbedaan skuad yang telah berubah 180 derajat pada diri timnas Indonesia tak main-main. Sekelas Matt Hilgers ataupun Tom Haye mengatakan rasa percaya dirinya untuk bisa memenangkan laga ini di depan media ternama Eropa. Tak hanya para pemain, karena Clifford yang baru perdana melatih Indonesia bahkan mengatakan keyakinannya untuk bisa setidaknya mencuri poin di Sydney Stadium malam nanti. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif. Ujar Clifford dikutip dari laman resmi PSSI Rabu 19 Maret 2025. Keyakinan Clifford bukan tanpa dasar. Pada pertemuan pertama di Jakarta, September 2024, skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia tanpa gol. Kini dengan skuad yang lebih lengkap dan taktik baru dari sang pelatih, mereka siap memberikan kejutan di kandang lawan. Kami sudah melakukan persiapan dengan baik, para pemain dalam kondisi prima dan siap memberikan yang terbaik. Kami tidak gentar menghadapi Australia dan kami akan bermain dengan semangat juang tinggi, tegas Clifford.
Apa yang dikatakan oleh Kluivert ternyata mendapatkan respon yang sama dari legenda Malaysia yang saat ini tengah menjadi pelatih Persis Solo. Menurut pelatih Persis Solo, Ong Kim Sui, perjuangan di kualifikasi Piala Dunia bukanlah hal yang mudah bagi tim manapun. Namun, ia melihat potensi besar dalam timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh sejumlah pemain berkualitas. Saya percaya kualifikasi Piala Dunia bukanlah hal yang mudah, tetapi jika melihat komposisi pemain timnas Indonesia saat ini, mereka adalah pemain yang cukup berkualitas. Ujar pelatih yang pernah menangani timnas Malaysia itu. Saya yakin mereka berada di level yang berbeda dan memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh, imbuhnya. Bukan tanpa alasan mengejutkan jika Kluivert mengatakan hal ini. Pasalnya dengan tambahan deretan pemain seperti Jai Pelupesi, Dean James, Emil, serta Ole Rumeni akan membuat gaya permainan timnas Indonesia jauh berbeda. Berbeda dengan pertemuan pertama sewaktu di GBK, saat ini lini tengah timnas Indonesia memang lebih kuat dibanding sebelumnya ketika hanya mengandalkan Tom Haye saja. Namun, sekarang dengan memfokuskan Pelupesi di sisi gelandang, Shankar akan membuat Jackson Irvine terpecah fokus untuk bisa menghentikan laju aliran bola dari lini tengah. Tambahan beberapa pemain juga dibarengi dengan deretan pelatih berpengalaman untuk bisa menyatukan gaya permainan total football yang akan mudah diserap oleh para pemain. Alex Foster menjadi bagian terpenting dalam pembentukan dasar teknik yang akan diperlihatkan oleh timnas. Namun pastinya ini tak akan susah mengingat Palstor dan Tom Haye sudah pernah bekerja sama satu sama lain ketika berada satu tim di Liga Belanda. Jika skuad Indonesia mendapatkan angin segar dengan tambahan pemain, Australia justru sebaliknya. Dan hal inilah yang membuat tim Cahill tak yakin Australia mampu bermain bagus di kandang sendiri. Bagaimana tidak, sebanyak 9 pemain inti dari Aussie harus absen di laga ini karena mengalami cedera ketika bermain di klub mereka. Dan dengan pincangnya skuad Australia, saat ini yang tersisa hanyalah mentalitas juara mereka serta keyakinan mereka untuk bisa lebih percaya diri bermain di hadapan publik sendiri. Namun sepertinya mentalitas Australia ini juga akan dihantam secara langsung oleh para supporter Indonesia yang sudah tercatat ada 5.000 tiket yang diamankan. Meski jumlah ini hanya 5% dari seluruh penonton yang hadir, namun melihat heroik serta fanatisme yang luar biasa para supporter Garuda, kemungkinan besar akan membenamkan dukungan mayoritas supporter tim tuan rumah. Dengan koreo ataupun chant yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh Legrand ataupun Ultras Garuda yang hadir di Sydney nanti.